Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Nisa Story bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Istri yang Kuceraikan Ternyata Bosku Sendiri. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, let's get straight to the story. Dilara membuka pintu dengan penuh semangat. Senyum ceria di wajahnya tak tertahankan. Ia yakin saat itu pastilah suaminya yang pulang. Namun, betapa terkejutnya Dilara saat melihat seorang wanita seksi dengan pakaian terbuka berdiri di ambang pintu. "Anda mencari siapa?" tanyanya, penuh rasa heran dan penasaran. Wanita itu tak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menilai Dilara dari atas ke bawah dengan senyuman sinis. Tatapannya begitu mengejek dan menghina, sehingga membuat Dilara merasa sangat tidak nyaman. Namun Dilara berusaha keras untuk mengabaikan rasa tak nyaman itu. "Saya tanya lagi, Anda mencari siapa?" ulang Dilara dengan nada lebih tegas. Tanpa menjawab pertanyaan Dilara, wanita itu justru berjalan masuk ke apartemen. Dilara tak habis pikir dengan tingkah wanita asing ini. "Hei, apa Anda tidak punya sopan santun?" teriak Dilara frustasi. Wanita itu menoleh, lalu berkata dengan tegas, "Saya Widuri. Saya datang mencari Anda." Dilara menghampiri Widuri, berusaha menenangkan diri. "Kenapa Anda mencari saya? Apa kita saling mengenal? Atau Anda kenal suami saya?" tanya Dilara yang tiba-tiba cemas akan makna di balik kunjungan wanita ini. "Benar, saya kenal suami Anda. Dia adalah kekasih saya," ungkap Widuri yang membuat Dilara syok. Mata Dilara membulat melihat Widuri. Namun di dalam hatinya, ia tidak ingin percaya pada perkataan wanita di depannya. "Percaya pada suamiku, itulah yang selama ini aku pegang sebagai istrinya. Dia gak mungkin berkhianat kan?" pikir Dilara. "Kamu kekasih suami saya. Jangan mengada-ngada, Mbak. Suami saya gak mungkin punya wanita lain selain saya." Dilara mencoba mengusir pikiran buruk dari benaknya dan menegaskan keyakinannya pada suaminya. Widuri melipat kedua tangannya di bawah dadanya, menatap Dilara dengan tatapan angkuh. "Terserah kamu mau percaya atau tidak. Yang jelas, saya mau kamu cerai dari Mas Ilham. Dia tidak cocok dengan wanita jelek dan tidak berguna sepertimu." "Jelek dan tidak berguna?" Dilara tercengang mendengar hinaan Widuri. Hanya karena ia memakai dasar panjang dan hijab panjang yang menutupi sampai dadanya, wanita ini malah menghinanya jelek dan tidak berguna. Dilara pun mencoba mempertahankan dirinya meski hatinya sudah terluka oleh sindiran pedas dari wanita di depannya. "Benar, Ilham hanya cocok dengan saya. Saya cantik dan punya pekerjaan bagus. Saya karyawan terbaik di MH, Maharaja Group. Sedangkan Anda apa? Anda hanya diam di rumah, menunggu Ilham seperti orang bodoh yang tidak bisa melakukan apapun. Ya, Anda memang seperti itu. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah," ujar Widuri dengan nada merendahkan. Dilara bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, marah dan bingung berbaur menjadi satu. Dilara terkejut mendengar ucapan Widuri. Ternyata dia bekerja di perusahaan keluargaku. Dia hanya karyawan di perusahaan keluargaku, tapi sikapnya sombong. Geram Dilara dalam hati, mencoba untuk menyamarkan kejutan di wajahnya. "Kenapa diam?" jibir Widuri mencoba memprovokasi. "Anda pasti tidak menyangka kan?" "Sial, dia mengira diamku ini karena aku merasa tidak percaya diri," batin Dilara. Perlahan ia mengatur nafasnya, kemudian menjawab, "Kamu tahu, perusahaan tempat kamu bekerja adalah perusahaan saya," ungkap Dilara dengan tenang dan tegas. Widuri terkejut dan tak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya saat mendengar ucapan Dilara. Sejenak dia tertawa, menganggap bahwa Dilara sedang berbicara tanpa pikir panjang. "Anda bercanda terlalu berlebihan. Apa Anda juga mau bilang kalau Ilham bekerja di perusahaan itu karena bantuan Anda?" jawab Widuri sambil meremehkan Dilara. Dalam hati Widuri merasa yakin
bahwa Dilara tidak akan bisa membantahnya. Dia pasti akan menjawab dengan menepis atau membantah secara tidak langsung. Apa dia pikir bisa menakut-takuti aku dengan membual? Namun Dilara justru menjawab tegas. Benar, akulah yang membuat Ilham bekerja di perusahaan itu. Dan aku juga yang sudah membuatnya sukses. Aku bisa kapan saja mengambil kembali yang kuberikan padanya. Begitu juga dengan dirimu yang bekerja di sana. Sebenarnya Dilara tak ingin mengungkapkan hal ini di depan orang lain. Ia ingin jujur terlebih dulu pada Ilham mengenai siapa dirinya yang sebenarnya. Namun hatinya merasa geram dan tidak tahan mendengar penghinaan yang dilontarkan oleh Widuri. Mana mungkin pemilik perusahaan dekil seperti Anda. Seharusnya seorang pemilik perusahaan terlihat anggun dan glamor, bukan memakai pakaian seperti pembantu. Tujuh sekali, ejek Widuri sambil tertawa terbahak-bahak melihat penampilan Dilara. Dilara semakin bingung dengan perempuan di hadapannya. Siapa sebenarnya wanita ini? Tiba-tiba muncul di apartemenku dan meminta aku menceraikan Ilham. Apa dia benar-benar selingkuhan Mas Ilham? Gumam Dilara dalam hati. Dilara dan Ilham sudah menjalani bahtera rumah tangga selama 7 tahun. Namun sejak 5 tahun lalu ketika Ilham bekerja di Maharaja Group, sikap suaminya itu berubah drastis. Ilham mulai mengabaikan Dilara hingga rasa sayang yang mereka bangun selama bertahun-tahun pun perlahan pudar. Ilham semakin bertingkah sejak tahun lalu setelah Ilham diangkat menjadi manajer perusahaan. Ilham jarang pulang, hanya sekali seminggu saja dan Ilham beralasan sibuk. Lalu baru-baru ini Ilham diangkat menjadi wakil direktur pemasaran. Dia semakin dingin pada Dilara. Apa perubahan sikap Ilham memang karena kesibukan di pekerjaannya? Atau karena wanita ini yang membuatnya bersikap dingin kepadaku akhir-akhir ini? Pikir Dilara sambil merasa sedih dan marah. Tapi sejauh ini Dilara tetap memilih untuk percaya pada suaminya, berharap bahwa cinta mereka masih ada di dalam hati Ilham. Kini dengan kehadiran Widuri, keraguan dalam hati Dilara semakin menguat. Dilara duduk termenung di sofa ruang tamu. Pikirannya melayang pada wanita seksi yang baru saja meninggalkan rumahnya, mengaku sebagai simpanan Ilham, suaminya. Rasa dilema menyergapnya. Apakah ia harus percaya atau menganggap itu hanya fitnah? Di tengah kebingungan itu, suara bel rumahnya terdengar. Mengejutkan Dilara dari lamunannya. Dengan langkah gontai, ia beranjak dari sofa dan menuju pintu depan. Saat membuka pintu, senyuman lebar terbentuk di wajah Dilara. Ilham berdiri di depan pintu dengan senyum lelah setelah seharian bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ilham. Meski hati Dilara tengah gundah karena pengakuan wanita tadi, ia tetap berusaha menyambut suaminya dengan senyuman hangat seperti biasanya. Matanya menatap Ilham, mencari tanda-tanda apakah pengakuan itu benar. Sementara senyumnya berusaha menyembunyikan kekacauan emosi di dalam dirinya. Ilham membalas senyuman itu, tidak menyadari badai yang sedang berkumpul di hati dan pikiran istrinya. Dilara meraih tangan Ilham dengan lembut. Matanya menatap suaminya dengan penuh kelembutan. Dengan gerakan yang penuh perhatian, dia mencium punggung tangan Ilham. Setelah itu, dia perlahan-lahan berjongkok di hadapan Ilham, mengulurkan tangan untuk membuka tali sepatu suaminya itu. Dengan hati-hati Dilara melepaskan sepatu dari kaki Ilham dan membawanya ke tempat sepatu di sudut ruangan. Seluruh gerakannya dipenuhi dengan kasih sayang dan rasa hormat. Namun Ilham malah bersikap dingin. Dia tidak mencium kening Dilara seperti biasanya. Bahkan Ilham menunjukkan ekspresi dinginnya di depan Dilara. Dilara sama sekali tak terkejut karena Ilham memang terkadang tak mencium keningnya atau bersikap mesra jika Ilham sangat lelah. Dilara tidak mempermasalahkannya. Ia selalu memahami sikap dingin suaminya karena menganggap bahwa itu karena Ilham lelah. "Ku sudah masak makanan kesukaan kamu, Mas," ucap Dilara sembari mengikuti langkah suaminya. Begitu sampai di kamar, Ilham baru menoleh dengan tatapan dingin yang menusuk hati. Dilara berdiri di hadapannya dengan gaun santai panjang yang tampak biasa dan rambut yang digulung sembarangan, membuat Dilara tampak sederhana. Namun kecantikannya tetap terpancar jelas dengan wajahnya yang putih mulus dan aroma tubuhnya yang selalu wangi. Meskipun Dilara tak pernah sengaja menyemprotkan parfum ke tubuhnya, ia hanya mandi dengan minyak esensial. Dilara memang sangat cantik, tapi dia tidak bisa melakukan apapun selain di rumah.
Aku bosan dengan ibu selalu menasehatiku untuk menceraikan Dilara. Aku juga malu memperkenalkan Dilara pada rekan kerjaku. Istri mereka semua punya pekerjaan bagus, sedangkan istriku hanya tinggal di rumah. Mereka pasti menertawakanku kalau aku membawa Dilara bertemu dengan mereka. Gumam Ilham dalam hati. Rasa frustasi karena teringat bahwa di matanya Dilara tidak berguna. Lebih ia tahu bahwa Dilara sudah lama tidak berhubungan dengan keluarga dari Dilara. Dan ia beranggapan bahwa Dilara dibuang oleh keluarganya sendiri karena tidak berguna. Ku datang kemari hanya untuk bicara denganmu, Dila, ujar Ilham, berusaha menjaga emosinya agar tidak terlihat kesal. Bicara apa, Mas Ilham? Tanya Dilara penasaran. Mencoba menggali apa yang sebenarnya ada di benak suaminya itu. Ilham merasa bimbang sejenak, menghela nafas sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia merasa jengkel karena meskipun Dilara cantik dan mempesona, tetapi wanita itu tidak punya pekerjaan atau hobi apapun selain berada di rumah. Seolah Dilara hanya menghabiskan waktunya untuk merawat diri sendiri, sementara dia harus bekerja keras mencari nafkah untuk mereka berdua. Ku mau bercerai, ungkap Ilham yang membuat Dilara terkejut. Ingatan tentang perempuan yang datang ke rumahnya beberapa saat lalu dan mengaku sebagai selingkuhan Ilham membuat Dilara seketika percaya pengakuan perempuan itu. Namun ia tidak langsung menuduh, melainkan bertanya pada Ilham. Kenapa kamu tiba-tiba mau bercerai, Mas? Apa karena wanita lain? Tidak ada wanita lain, Dila. Aku memang ingin bercerai darimu karena merasa sudah tidak cocok denganmu, ucap Ilham dengan nada dingin sambil menatap Dilara. Dilara merasakan rasa sakit dan kecewa mendengar ucapan Ilham. Kita sudah bersama selama 7 tahun dan kamu mau cerai hanya karena merasa tidak cocok lagi. Aku rasa bukan itu masalahnya, tapi karena seorang perempuan. Tadi ada seorang perempuan yang datang dan mengaku sebagai selingkuhanmu. Tadinya aku tidak percaya, tapi setelah mendengarmu ingin cerai, sekarang aku percaya ucapannya, ucap Dilara dengan mata berkaca-kaca. Air mata Dilara tak bisa dibendung lagi. Ia merasa kehilangan pijakan, seakan dunianya runtuh seketika. Bagaimana ini? Apa pernikahan kami selama ini tidak ada artinya bagi Mas Ilham? Batin Dilara mencoba mencari jawaban yang mungkin tak akan pernah ia temukan. Siapa yang kau maksud, Dilara? Tanya Ilham penasaran dengan sosok yang dimaksud Dilara. Namanya Widuri. Dia mengaku selingkuhanmu, Mas. Ilham terkejut mendengar Dilara menyebut Widuri. Karena seperti yang dikatakan Dilara, Widuri memang selingkuhan Ilham. Namun Ilham tak mau mengakuinya. Aku tidak mengenal orang bernama Widuri. Dan niatku cerai bukan karena wanita lain, Dilara. Ini murni karena dirimu yang tidak berguna. Apa maksudmu tidak berguna, Mas? Hening Dilara mengerut. Heran mendengar ucapan Ilham yang menyebutnya tidak berguna. Kau tidak bekerja dan hanya di rumah saja, jawab Ilham. Ini karena aku hanya ingin fokus dengan kamu, juga fokus untuk mendapatkan anak. Karena selama ini ibumu selalu menuntut anak dari kita. Dia bilang aku mandul, tapi setelah periksa ke dokter, aku tidak mandul. Aku hanya perlu menjaga pola makanku dan tidak boleh banyak beraktivitas dulu. Jelas Dilara. Jangan banyak alasan, Dilara. Kau memang wanita malas. Kalau saja aku tahu kau tidak akan bekerja, aku tidak akan mau menikahimu. Menyesal aku menikahimu, riak Ilham, menyesalkan keputusannya di masa lalu. Dia menikahi Dilara salah satunya karena pendidikan Dilara. Namun ia merasa sangat kecewa karena istrinya itu tidak memanfaatkan pendidikannya dengan bekerja, membuat Ilham semakin jengkel. Dilara terpaku tak menyangka suaminya mempermasalahkan dirinya yang tidak bekerja hingga ingin menceraikannya. Di tengah kebingungannya, Dilara merasa perlu mengungkapkan sesuatu yang telah lama ia sembunyikan dari Ilham. Kalau alasanmu ingin menceraikanku hanya karena aku tidak punya pekerjaan, kamu salah, Mas. Karena sebenarnya aku sudah diam. Aku tidak mau dengar apapun. Pokoknya aku ingin kita pisah. Ilham memotong pembicaraan Dilara dengan tegas. Tanpa memberi kesempatan untuk Dilara berbicara lebih jauh, Ilham pergi meninggalkan kamar, meninggalkan Dilara dalam keadaan terpukul. Aku harus bagaimana? Bisik Dilara pada dirinya sendiri. Setelah menahan perih hati karena pelakuan Ilham, dia pun merasa tak berdaya seolah kehilangan pijakan. Sebenarnya apa yang membuat Mas Ilham tiba-tiba mempermasalahkan pekerjaan? Padahal dulu sebelum nikah, dia bilang menerima aku apa adanya dan lebih senang kalau aku di rumah saja, mengurus semua kebutuhannya. Gumam Dilara bingung, tapi detik itu juga keraguannya kembali muncul. Ini pasti karena wanita bernama Widuri. Aku harus cari tahu kebenarannya sendiri.
tidak ingin menangis dalam keadaan sedih, Dilara menahan isakannya yang seakan-akan meledak kapan saja. Dilara terdiam sejenak, memegang telepon dengan tangan yang gemetar. Dada dan pikirannya berkecamuk mendengar kabar dari bawahannya bahwa Ilham akan mengadakan pesta perayaan kenaikan jabatannya yang menjadi wakil direktur. Raut wajahnya yang semula tenang berubah menjadi murung dan pilu. Matanya yang teduh seakan memancarkan kekecewaan yang mendalam. Apa benar Ilham mengundang semua rekan kerjanya dan tidak memberitahuku? Suara Dilara terguncang, hampir tidak percaya. Bawahannya mengiyakan dengan suara rendah. Iya Bu, Pak Ilham dan semua rekan kerjanya sedang berpesta di restoran Prana. Beliau tidak hanya mengundang rekan kerjanya saja untuk merayakan keberhasilannya, tapi semua teman-temannya diundang. Perempuan bernama Widuri itu juga hadir. Pak Ilham memperkenalkan Widuri sebagai istrinya di depan semua rekan kerjanya dan teman-temannya. Air mata mulai menggenang di sudut mata Dilara. Bibirnya bergetar, mencoba untuk menahan emosi yang hendak meledak. Dilara merasa dihianati. Perasaan itu makin kuat mengingat dialah yang telah membantu Ilham naik jabatan melalui koneksi dan pengaruhnya sebagai CEO di perusahaan di mana Ilham dan Widuri bekerja. Ini tidak adil, gumamnya lembut. Namun syarat dengan rasa sakit. Aku yang membantunya sampai dia sukses. Tapi dia malah memperkenalkan wanita lain sebagai istrinya di depan teman-temannya. Dilara mematikan panggilan teleponnya, kemudian meletakkan ponselnya di atas meja dengan lembut. Tangannya menutupi wajahnya, menahan isak tangis yang berusaha dia tahan. Di ruangan yang sunyi hanya terdengar suara helaan nafasnya yang berat, pertanda hati yang terluka. Setelah puas menangis, Dilara memutuskan untuk meninggalkan rumah dan menyaksikan sendiri pesta perayaan suaminya. Ia merasa lebih yakin jika melihat segalanya dengan mata kepala sendiri. Meskipun ia juga percaya pada informasi yang diberikan oleh bawahannya tentang Ilham. Begitu sampai di restoran, Dilara segera mencari ruangan di mana pesta itu berlangsung. Dengan rasa penasaran dan kecewa yang masih menyelimuti pikirannya. Ia menemukan ruangan tersebut setelah menanyakan pada salah seorang pelayan. Ketika Dilara membuka pintu, ia disambut oleh pemandangan Ilham dan teman-temannya yang sedang asik bercanda dan tertawa. Melihat pesta yang meriah dengan makanan mewah yang terhidang di atas meja, hati Dilara semakin hancur. Apalagi ketika melihat Widuri yang dengan anggun duduk di samping Ilham. Mas Ilham, seru Dilara. Suaranya penuh emosi, membuat Ilham dan semua tamu menoleh ke arahnya. Ilham terkejut dan kikuk menatap Dilara yang datang dengan penuh keberanian. Apa yang aku lihat ini? Bagaimana bisa suamiku, orang yang seharusnya melindungi dan mencintaiku, melukai hatiku sedalam ini? Batin Dilara. Langkahnya mantap mendekati Ilham yang berusaha menemukan kata-kata untuk menjelaskan keadaan di hadapannya. Meski terluka, Dilara bersumpah akan menghadapi pengkhianatan suaminya dengan kepala tegak dan tekad kuat untuk mencari keadilan bagi dirinya. Kenapa kamu berpesta dengan rekan kerjamu dan teman-temanmu tanpa memberitahuku, Mas Ilham? Bahkan kau mengajak perempuan lain juga. Apa maksudmu? Meskipun sudah ada rasa curiga di hati Dilara, namun dia masih ingin mendengar penjelasan dari suaminya sendiri. Siapa wanita ini, Pak Ilham? Tanya salah satu rekan kerja Ilham yang penasaran dengan keberadaan Dilara di sana. Mereka memang belum pernah bertemu dengan Dilara karena Ilham baru saja bertemu kembali dengan teman-teman lamanya setelah ia sukses menjadi wakil direktur. Ilham menoleh lalu menjawab, "Dia mantan istriku." Dilara terkejut mendengar jawaban Ilham yang dengan tegas tak mengakui Dilara sebagai istrinya yang sah. "Kamu belum menceraikanku secara resmi, Mas. Aku masih menjadi istrimu di mata negara. Dan baru kemarin kamu ingin mengakhiri hubungan kita. Aku yakin alasanmu mau cerai karena perempuan itu." Dilara menunjuk Widuri yang duduk anggun di kursinya, peduli dengan perdebatan yang terjadi. Dilara merasa marah, kecewa, dan tidak mengerti mengapa ini semua harus terjadi. Hatinya pun menjadi gelap oleh rasa penasaran untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara suaminya dan wanita itu. Sambil mencari cara untuk menyelamatkan pernikahannya yang kini sudah di ujung tanduk. Dilara, jangan menyalahkan orang lain. Widuri sama sekali tidak bersalah. Dia wanita baik-baik dan cerdas, tidak seperti dirimu yang tidak berguna. Oh, hanya bisa diam di rumah tanpa melakukan apapun. Ejek Ilham yang membuat hati Dilara sangat terluka. Kau bilang aku tidak melakukan apapun? Teriak Dilara dengan perasaan terkejut dan sedih, sekaligus kesal dengan perlakuan suaminya.
Apa semua yang kulakukan padamu tidak berarti? Apa kau lupa? Aku selalu ada untukmu di saat kau susah. Aku melayani segala kebutuhanmu di rumah. Bahkan lebih dari pelayan sekalipun. Rasa sakit hati terus menerpa, diiringi kening yang mengerut menatap suaminya. Namun Ilham hanya tersenyum sinis, melirik Dilara dengan penuh kehinaan yang membuat perasaan Dilara semakin hancur. Kau memang wanita yang sangat memuakan dan tidak tahu malu, Dilara. Kau menganggap semua yang kau lakukan di rumah itu penting. Padahal menurutku semua itu sama sekali tidak berguna. Ucap Ilham tanpa rasa simpati sedikit pun. Dilara semakin mencoba mempertahankan harga dirinya meski kepercayaan dirinya mulai runtuh. Pak, aku benar-benar tidak berguna. Tidak mungkin. Aku telah bekerja keras di rumah demi keluarga ini. Aku bahkan menentang keluargaku demi dia dan aku membuatnya menjadi wakil direktur agar orang-orang berhenti menghinanya. Batin Dilara. Baru kali ini aku lihat wanita yang bangga hanya karena melayani suaminya di rumah. Padahal kebanyakan istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga malu mengakuinya. Karena itu akan membuat mereka dianggap tidak berguna. Ujar salah satu teman Ilham dengan nada menghina Dilara. Benar. Inilah mengapa aku menceraikannya. Dia terlalu bangga dengan dirinya, padahal dia tidak melakukan apapun selain di rumah. Timpal Ilham ikut merendahkan istrinya. Tangannya bergerak memperlihatkan Widuri. Kalau kau mau tahu wanita yang hebat, Dilara, lihatlah Widuri. Dia cantik, baik dan cerdas. Dia tidak hanya mampu memasak, tapi dia juga bekerja di perusahaan besar. Di luar dugaan, Dilara tersenyum sinis melihat Widuri. Kamu sangat membanggakan simpananmu karena dia bekerja di perusahaan besar. Asal kamu tahu, aku mampu membuat simpananmu itu kehilangan pekerjaan. Bahkan aku bisa menghancurkan karirmu, Mas Ilham. Ujarnya tegas. Mendengar hal itu, semua orang di ruangan itu terkejut, terutama Widuri dan Ilham. Apa maksudmu, Dilara? Tanya Ilham dengan penuh kebingungan. Wajahnya tampak resah, namun dalam hati Dilara, rasa puas menyelimuti seakan keadilan akan segera ditegakkan. Widuri berdiri di tempat duduknya lalu merangkul lengan Ilham. Sayang, pikiran Mbak Dilara sepertinya sudah terganggu sampai dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi abaikan dia saja, jangan meladeninya. Kasihan dia. Dia begitu karena tidak terima kamu tinggalkan. Ucap Widuri dengan suara yang lembut dan manja. Ucapannya seolah ia sedang membela Dilara, namun kenyataannya ia sedang mempermalukan Dilara di depan semua orang. Dilara tersenyum sinis. Kau bilang pikiranku terganggu. Widuri, dengarkan baik-baik. Aku adalah CEO Maharaja Group di mana kamu dan Ilham bekerja. Tawa terbahak-bahak menggema di dalam ruangan itu ketika Ilham dan Widuri mendengar pengakuan Dilara yang tidak mereka percayai. CEO katanya, Ilham berkata dengan nada sinis sambil menatap dengan tatapan hina ke arah istrinya yang berdiri dengan wajah memerah. Widuri menimpali. Mana mungkin sih? Lihat saja gayanya, tidak mungkin dia itu CEO. Teman-teman Ilham yang lain juga ikut tertawa. Beberapa bahkan menirukan gaya berbicara Dilara. Mereka juga menatap penampilan Dilara yang memakai kemeja merah muda dipadu dengan rok panjang berwarna putih tulang. Terlihat biasa-biasa saja. Tidak seperti Widuri yang memakai gaun seksi glamor, seolah menunjukkan status sosialnya yang tinggi. Padahal Dilara pun menarik dengan penampilannya yang rapi dan dengan wajahnya yang cantik. Hanya karena ia memakai pakaian sederhana, dirinya tidak dipercayai. Dilara pun merasa tertantang ketika ia dihadapkan pada 1000 mata yang menilai dan mencemooh dirinya. Namun ia tak gentar dan terus berdiri tegak, menghadapi mereka dengan penuh keberanian. Mereka adalah manusia-manusia yang punya hati kotor, karena hanya bisa menghina dan menertawakan orang lain. Pantas saja Mas Ilham menjadi orang sombong dan angkuh. Itu semua karena pengaruh dari mereka. Batin Dilara. Kemarahan, malu dan kecewa mendera Dilara akibat menjadi sasaran tertawaan yang kejam. Tetapi Dilara tak mau menjadi wanita lemah. Dengan tatapan tajam, ia memandang satu persatu teman suaminya yang sedang menertawakannya. Suatu saat nanti kalian akan merasakan penderitaan yang sama. Batin Dilara yang sengaja menyimpan wajah mereka semua dalam ingatannya, lalu menghela napas panjang, berusaha menenangkan hati yang sedang teriris ini. Dia bersikap seolah tak peduli akan cibiran dan ejekan yang tengah diterimanya. Aku tidak peduli kalian mau percaya atau tidak, tapi aku akan pastikan kalian akan mendapatkan balasan karena menghinaku di sini. Gas Dilara. Semua teman-teman Ilham menatap Dilara dengan tatapan meremehkan, seolah tak menggubris ancamannya. Tetapi Dilara merasa yakin bahwa saatnya akan tiba. Mereka semua akan menyesali perbuatannya. Dilara,
Kau tahu kenapa tidak ada yang percaya padamu? Tanya Ilham, mencoba menguji kesabarannya. Dilara menatap suaminya dengan tatapan tajam, menunjukkan keteguhan hatinya untuk melawan cobaan ini. Itu karena aku, Widuri, dan beberapa orang di sini pernah bertemu dengan CEO Maharaja. Dia memang seorang wanita, tapi bukan kamu. Jadi jangan bicara lagi, karena semua yang kau katakan hanya membuat dirimu semakin malu di sini. Lebih baik kau pergi saja. Lanjut Ilham dengan tega mengusir istrinya sendiri di depan semua orang. Dilara merasa terpukul dan kecewa mendengar ucapan suaminya itu. Aku tidak menyangka kalau kamu sekejam ini, Mas Ilham. Gumam Dilara dalam hati, dan ia sadar bahwa orang yang pernah ditemui Ilham adalah Disa, sang adik sepupu yang Dilara perintahkan untuk menggantikan posisinya. Namun semua urusan bisnis tetap diurus oleh Dilara. Disa hanya sebatas status CEO saja, karena kenyataannya Disa tidak bisa menjadi pemimpin. Ia tidak punya banyak koneksi dan tidak berpengalaman seperti Dilara. Orang yang pernah kalian lihat, dia adalah adikku. Aku memintanya menggantikanku. Tegas Dilara berharap itu bisa menjadi penjelasan yang cukup untuk membuat mereka percaya. Namun di balik harapannya itu, Dilara kembali ditertawakan oleh semua orang, termasuk Ilham. Setiap tawa yang ia dengar semakin menusuk hatinya, membuatnya merasa semakin marah. Ilham merasa malu yang tak tertahankan dengan sikap Dilara hingga tanpa berpikir panjang, ia menarik paksa istrinya keluar dari ruangan itu. Mas Ilham, lepaskan! Teriak Dilara meronta-ronta. Begitu mereka berada di luar ruangan, Ilham melepaskannya dengan geram. Dilara, kau wanita yang tidak punya rasa malu, hanya bisa mempermalukanku di depan teman-temanku. Aku menyesal telah menikahi wanita tidak berguna seperti dirimu. Ungkap Ilham penuh penyesalan. Andai saja waktu bisa diputar kembali, aku akan memilih tidak pernah mengenalmu. 7 tahun bersamamu hanyalah sia-sia. Mendengar ucapan Ilham, Dilara merasa semakin marah. Justru akulah yang menyesal menikah dengan pria sepertimu, Ilham. Aku tidak menyangka akan ada sisi buruk dari dirimu yang begitu kejam seperti iblis. Hanya karena aku berada di rumah terus, kau menganggapku tidak berguna sampai menjalin hubungan dengan wanita lain. Bahkan tega mempermalukanku di depan teman-temanmu. Sindir Dilara tajam, merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Kau melupakan begitu saja pengorbananku selama ini setelah kau sukses. Apa kau tahu? Akulah yang membuatmu sukses, Mas Ilham. Aku! Teriak Dilara dengan marah yang membara. Seraya menatap Ilham yang dulu dianggapnya sebagai sumber kebahagiaan. Kini kenangan-kenangan bersama dianggapnya sia-sia karena pengkhianatan suaminya itu. Ilham tak mampu menahan amarahnya terhadap Dilara. Ia menyeret istri yang sudah berjuang bersamanya dari awal karir hingga sukses tersebut keluar dari restoran itu. Bahkan di pintu masuk restoran, ia mendorong Dilara dengan keras hingga perempuan itu jatuh tersungkur di depan restoran. Hari ini aku menjatuhkanmu talak. Kau bukan lagi istriku, jadi bereskan semua barang-barangmu dari rumahku. Karena sebentar lagi rumah itu akan ditempati Widuri. Gas Ilham menatap Dilara dengan arogansi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun Dilara memutuskan untuk tak mengemis lagi pada suaminya. Menggenggam rasa sakit dan amarah yang mendalam, ia bangkit berdiri, menatap Ilham tepat di matanya dan berkata, hari ini kau memberiku talak demi wanita itu. Baiklah, aku terima dan jangan menyesali tindakanmu hari ini. Dilara memutar tubuhnya, meninggalkan Ilham yang berdiri di belakangnya, tanpa menoleh lagi. Ilham menatap kepergian Dilara tanpa penyesalan sedikit pun. Malahan perasaannya lega sudah bisa melepaskan Dilara dari hidupnya. Akhirnya kau terlepas dari cengkraman wanita parasit itu. Ujar Widuri yang tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung merangkul lengan Ilham. Dengan tatapan penuh kepuasan, dia melihat Dilara diusir oleh Ilham. Tentu saja, Widuri merasa bahagia karena kesempatan untuk bersama Ilham semakin terbuka lebar. Dilara yang sepanjang waktu berusaha menunjukkan dirinya sebagai wanita yang tangguh, kini menangis setelah tiba di rumah suaminya. Di dalam hati dia merasa sedih dan terpukul. Kenapa ini semua harus terjadi padaku? Aku mencintainya dengan tulus tapi dia malah mengkhianati aku. Umam Dilara lirih. Dilara menahan air matanya. Kemudian dengan tekad yang kuat ia mulai membereskan semua barangnya dan menghubungi seorang pengacara untuk membantu mengurus perceraian. Pada saat itulah Dilara mendapat telepon dari asisten kakeknya. Nona besar, tolong kembalilah. Tuan besar sekarang masuk rumah sakit. Kabar ini semakin membuat Dilara merasa tertekan. Dilara memasuki koridor rumah sakit dengan langkah yang berat. Hatinya dipenuhi oleh berbagai emosi.
Depan pintu ICU, ia melihat 3 sosok yang begitu dikenalnya. Arum, Asti, dan Surya yang sedang berbisik satu sama lain. Ketika mereka menyadari kehadiran Dilara, suasana menjadi dingin dan tegang. Arum dengan tatapan menyala langsung menyerang. Akhirnya, anak tidak tahu diri ini datang juga. Setelah sekian lama menghilang bersama pria miskinmu itu, kamu baru muncul saat papa sekarat. Asti yang tidak kalah geram menambahkan dengan suara sinis. Mungkin kamu berharap bisa melihat kakek untuk terakhir kalinya, atau hanya ingin memastikan warisan itu benar-benar aman di tanganmu. Dilara menelan ludah, berusaha keras menahan emosi. Saya di sini untuk kakek, bukan untuk urusan lain. Sahutnya mencoba menjaga ketenangan. Surya yang selama ini hanya diam, akhirnya berkata dengan nada lebih lembut namun tetap tajam. Papa sangat terluka, Dilara. Kamu meninggalkannya saat dia paling membutuhkanmu. Air mata mulai menggenang di sudut mata Dilara. Dia merasakan beratnya setiap kata yang dilemparkan kepadanya. Namun dia tahu dia harus tetap kuat. Saya minta maaf jika saya telah menyakiti hati kakek atau kalian semua. Tapi keputusan saya menikah adalah untuk kebahagiaan saya juga. Terus bagaimana? Apa kamu sudah bahagia sekarang? Sahut Arum sembari menatap penampilan Dilara yang tampak seperti tak bahagia. Dilara diam karena sejujurnya ia memang tak bahagia. Ilham yang dia pilih menjadi pasangan hidupnya malah mengkhianatinya dan ia malu mengakuinya di depan keluarganya bahwa ia sudah dikhianati oleh Ilham. Arum menghela napas dengan frustasi dan melangkah masuk ke dalam kamar inap tanpa berkata lagi. Asti dan Surya mengikuti, meninggalkan Dilara sendirian di koridor yang sepi itu, berjuang dengan rasa bersalah dan kesedihannya yang mendalam. Dilara tahu meskipun dia mungkin telah kehilangan cinta dari keluarganya, dia tidak akan pernah berhenti mencintai kakek Tama. Dengan langkah gontai, dia pun membuka pintu, bertekad untuk menghabiskan momen bersama sang kakek, tak peduli apa yang dikatakan dunia. Ketika Dilara melangkah masuk, kakek Tama yang tadinya masih terbaring, tiba-tiba membuka matanya. Seolah ada ikatan batin yang membuatnya merasakan kehadiran cucu kesayangannya itu. Melihat hal itu, Dilara segera mendekati dan tak menahan diri untuk langsung memegang tangan kakek Tama. Air mata jatuh seiring dengan lirihan. Kakek, Dilara merasa seolah diambang batas, penuh penyesalan yang amat sangat. Maafkan Dilara, kek. Dilara banyak dosa pada kakek. Kakek Tama hanya tersenyum dengan lemah. Tangan kirinya mengelus kepala Dilara yang tertutup hijab, lalu berkata dengan lembut. Kakek sudah memaafkanmu, nak. Begitu mendengar kata-kata kakeknya, isak tangis Dilara semakin terbendung. Ia menundukkan kepalanya dan tangannya semakin erat memegang tangan kakeknya. Di saat paling rapuh itulah, kakek Tama mengungkapkan sesuatu yang membuat Dilara terkejut. Kembalilah ke rumah, nak. Bawa juga suamimu untuk tinggal di rumah kita, ujar kakek Tama. Mendengar hal itu, Dilara kembali mengangkat wajahnya, melihat kakeknya dengan ekspresi bingung dan kaget. Meski dia tidak mengatakan apapun, mungkin ada rasa haru dan bersyukur yang mulai memenuhi hatinya saat itu. Kakek sudah merestuimu, nak, karena kakek sadar kebahagiaanmu dan keutuhan keluarga inilah yang paling utama. Lanjut kakek Tama dengan mata berkaca-kaca. Dilara tetap terdiam, hatinya berkecamuk. Dia belum bisa membuka suara mengenai perselingkuhan suaminya, karena takut membuat kakeknya sakit hati lebih dalam lagi. Apa kamu masih marah pada kakek, nak? Tanya kakek Tama melihat Dilara yang terdiam. Mengira Dilara masih menyimpan kemarahan dan tidak mau membalas ucapan kakek Tama. Dilara segera menggeleng, berusaha untuk tersenyum meskipun hatinya hancur. Tidak, kek. Aku tidak marah pada kakek. Hanya saja aku tidak bisa memenuhi permintaan kakek untuk pulang bersama suamiku. Jawab Dilara dengan suara lirih. Bagaimana mungkin aku bisa pulang dan berpura-pura bahagia ketika kepercayaanku hancur lebur? Batin Dilara. Dila, papa sangat menyayangimu dan papa tidak mau keluarga kita berpecah belah hanya karena orang lain. Makanya papa menerima pria itu. Apalagi papa sakit karena memikirkanmu terus, tapi kamu malah tidak mau kembali. Sahut Om Surya mencoba memujuk Dilara dengan kata-kata tegasnya. Cukup Surya, jangan bilang kasar begitu pada keponakanmu. Gur kakek Tama dengan suaranya yang masih terdengar lemah. Dilara merasa bersalah mendengar ucapan Om Surya, menyadari bagaimana dia menjadi beban pada keluarga. Baiklah, aku akan kembali ke rumah. Ujar Dilara dengan keputusasaan dalam hati,
tak mampu melawan situasi yang semakin membuatnya terpuruk. Kakek Tama yang mendengarnya tersenyum senang. Meski sedang sakit, tapi rasanya rasa sakit itu menghilang seketika. Kakek senang mendengarnya. Kamu juga bisa kembali ke posisimu semula menjadi CEO di perusahaan kita, Nak. Loh, Papa mau berikan posisi itu lagi pada Dilara? Apa Papa tidak lihat kerja keras Disa selama ini? Selama Dilara tidak ada, dia yang sudah membuat perusahaan semakin sukses, Pak. Sahut Arum tidak terima jika posisi anaknya digantikan oleh Dilara. Disa yang sejak tadi berdiri diam di sana, mendekati Dilara lalu menatap ibunya dengan tegas. Sebenarnya aku tidak bekerja keras di perusahaan, Mah. Mama mungkin melihat aku sering lembur. Tapi kenyataannya adalah Kak Dila yang berkontribusi besar. Diam-diam, dialah yang mengurus masalah perusahaan tanpa diketahui semua orang. Apa maksudmu, Disa? Tanya Arum dengan bingung dan kaget. Di mata orang aku memang menjadi CEO. Tapi kenyataannya adalah Kak Dila yang bekerja keras tanpa diapresiasi oleh orang lain. Aku hanya mengikuti arahan dan nasihatnya dalam menjalani pekerjaan ini. Ungkap Disa dengan jujur. Semua orang terkejut mendengar pengakuan Disa, termasuk Arum yang sangat terperanjat. Dasar anak bodoh. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, seharusnya tidak usah jujur. Sekarang Papa pasti semakin menyayangi Dila dan lebih percaya kalau dialah yang pantas menjadi pewaris. Batin Arum dengan kesal. Sebagai ibu, Arum tahu betul bagaimana kepribadian anak-anaknya. Namun dia juga sadar bahwa dalam situasi seperti ini, kejujuran Disa hanya akan membuat Dila lebih disayang oleh Tuan Tama dan seluruh keluarga. Tuan Tama yang mendengar ucapan Disa langsung memegang tangan kanan Dila dengan erat. Dila, sebenarnya kakek tahu kalau hanya kamu yang bisa mengurus perusahaan. Jadi kembalilah ke posisimu, Nak. Ini demi kesejahteraan bisnis dan keluarga kita, juga demi adik-adikmu. Ungkap kakek Tama dengan nada lembut. Disa selama ini tertekan karena harus menggantikan posisimu. Jika kamu kembali, dia bisa mengejar impiannya menjadi seorang pengacara. Tambahnya, kakek Tama memang mengenal karakter dan impian semua cucunya dengan baik. Tak ada yang luput dari perhatiannya. Dia selalu adil dalam memberikan kasih sayang kepada mereka semua. Namun bagi Arum dan Asti, mereka beranggapan bahwa kakek Tama hanya menyayangi Dila saja. Anggapan ini membuat hati Arum dan Asti terbakar api cemburu dan sulit menerima keputusan kakek Tama yang memilih Dila sebagai pewaris. Mereka bertekad mencari cara untuk menjatuhkan Dila demi meraih posisi itu. Namun semua yang mereka lakukan selama ini sia-sia saja. Baiklah, Kek. Aku akan memenuhi keinginan kakek. Dilara tersenyum lebar saat mengumumkan keputusannya untuk kembali menjabat sebagai CEO perusahaan keluarga. Cahaya kepuasan terpancar dari wajahnya saat melihat ekspresi lega dan gembira yang tergambar jelas di wajah kakek Tama, Surya dan Disa. Mereka bertiga saling berpandangan, seolah tidak percaya bahwa akhirnya Dilara bersedia kembali ke posisi yang seharusnya dia pegang. Dilara sendiri menolak karena ingin fokus dengan bisnisnya sendiri, meski tidak sesukses perusahaan keluarganya. Rencananya ia akan menyerahkan posisinya secara resmi pada Disa setelah ia berhasil membalaskan dendamnya pada Ilham dan semua orang yang sudah menghinanya. Namun karena memikirkan kakek Tama dan keluarga ini, hingga ia menerima kembali posisinya. Di sudut ruangan, Arum dan Asti berdiri dengan wajah muram. Dua wanita itu meremas tangan mereka dengan erat, mencoba menahan emosi yang membara. Walaupun mereka berdua ingin sekali menentang keputusan itu, situasi di kamar inap rumah sakit itu membuat mereka tidak memiliki pilihan selain diam. Mata mereka tajam menatap Dilara, seakan ingin menghujamkan kekecewaan dan kemarahan yang mereka rasakan. Namun tak satu kata pun keluar dari mulut mereka. Mereka hanya bisa berdiri dengan bibir yang terkatup rapat. Sementara di dalam hati, amarah mereka semakin membara. Dilara yang menyadari ketidakpuasan dari kedua tantenya itu hanya bisa menawarkan senyum simpul. Dia tahu bahwa keputusannya ini akan membawa tantangan baru, terutama dari Arum dan Asti. Tapi dia sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dilara menarik kopernya yang penuh dengan pakaian dan kenangan. Langkahnya tergesa-gesa, tapi hatinya berat meninggalkan apartemen yang pernah menjadi saksi bisu kehidupan rumah tangganya. Di depan gedung, sinar matahari sore menyilaukan mata, tapi tidak sebanding dengan silaunya mobil mewah yang menunggunya. Disa telah setia menunggu di dalam mobil tersebut, sedangkan Om Surya berdiri di samping mobil memperhatikan Dilara keluar dari dalam. Sebelum membuka pintu mobil, Dilara menoleh sekali lagi ke arah gedung yang menjulang tinggi itu. Gedung yang selama ini menjadi rumahnya,
tempat di mana dia dan Ilham memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Sekarang semua hanya tinggal kenangan yang pahit. Air matanya menetes, membasahi pipi yang sudah sembab. Ilham telah mengucapkan talak yang menghancurkan segalanya. Dilara menghela napas berat, menahan kesedihan yang kian mendalam. Melangkah mendekati Om Surya yang menatapnya dengan simpati. Dia merasa terharu dan bersyukur masih ada orang yang peduli padanya. Om Surya tanpa ragu merangkul Dilara ke dalam dekapannya. Laki-laki seperti itu tidak pantas kau tangisi, Dila. Ucap Om Surya sembari mengelus kepala Dilara yang terbungkus hijab. Dilara merasapi kata-kata Om Surya dan mengangguk pelan. Tolong jangan beritahu kakek kalau aku dan Ilham sudah cerai, Om. Aku gak mau kakek makin sakit kalau tahu masalahku. Hatinya sedih hanya membayangkan jika kakeknya mengetahui masalah rumah tangga yang dihadapinya. Sejak kecil Dilara dan Disa memang sangat dekat dengan Om Surya. Mereka selalu merasa bebas untuk berbicara apapun pada Om Surya. Dan Om Surya juga selalu menjadi sosok yang mengerti dan memahami keadaan kedua keponakannya karena ia memang tak punya anak perempuan. Kedua anaknya semuanya laki-laki. Terlebih Dilara sudah lama kehilangan orang tuanya akibat kecelakaan lalu lintas dan ia menganggap Om Surya pengganti ayahnya. Lalu saat Dilara datang ke rumah sakit untuk menjenguk kakek Tama, Om Surya merasa ada yang aneh dengan tingkah laku Dilara, sehingga ia mendesak Disa untuk berkata jujur, menceritakan masalah yang dialami Dilara. Maka terbongkarlah sudah tentang Dilara yang dikhianati oleh suaminya. Tenang saja Dila, Om tidak akan mengatakan apapun pada Papa. Yang penting kamu harus bangkit dan jangan trauma menjalin hubungan dengan orang lain. Karena tidak semua laki-laki bejat seperti Ilham. Ucap Om Surya menenangkan. Dilara mencoba menenangkan hatinya. Ya Om, aku akan berusaha untuk bangkit. Ucap Dilara sambil mengepal tangannya. Mereka berdua saling menatap penuh harapan. Ingin saling menguatkan agar tak terpuruk dalam keterpurukan. Terima kasih Om, aku akan berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan belajar dari kesalahan ini. Dila menatap mata Om Surya dengan tekad yang membara. Akhirnya Dilara dan Om Surya masuk ke dalam mobil. Tadi sangka ada Ilham yang muncul dengan mobilnya. Ia melihat Dilara masuk ke mobil itu bersama seorang pria tua berjas mewah. Hatinya mulai digerogoti rasa penasaran dengan mobil seseorang yang dimasuki oleh Dilara. Mobil mewah itu perlahan melaju dari gedung apartemen ketika mobil Ilham melaju menuju parkiran. Terlintas di pikirannya sosok pria tua yang tadi ia lihat merangkul Dilara masuk ke mobil. Siapa dia? Mengapa Dila pergi dengan orang asing? Mobil itu begitu mewah. Gumam Ilham dalam hati. Rasa penasaran semakin menjadi. Widuri yang melihat ekspresi Ilham kemudian menggoda dengan sengaja. Apa kamu lihat Dilara di mobil itu? Aku melihatnya. Jawab Ilham yang kini menghentikan mobilnya di parkiran apartemen. Jadi aku lihat seorang pria tua merangkul Dilara masuk ke mobil itu, Ilham. Apa mungkin Dilara selingkuh dengan pria itu? Ilham diam saja namun ekspresinya tampak dingin. Widuri yang ingin membuat Ilham semakin membenci Dilara kembali berbicara. Ada kemungkinan istrimu sudah lama menjadi simpanan pria tua itu tanpa kamu tahu. Mungkin itulah sebabnya dia memutuskan untuk pergi tanpa merengek-rengek padamu. Ilham semakin penasaran dengan sosok pria yang membawa Dilara pergi. Karena meski Ilham telah memberi talak pada Dilara dan resmi bercerai menurut agama, namun hatinya tak bisa menerima ucapan Widuri yang menyiratkan bahwa Dilara menjadi simpanan seorang pria kaya. Apa Dilara benar-benar telah mengkhianatiku seperti ini? Tidak mungkin kan? Selama 7 tahun dia sangat mencintaiku dan setia mengikutiku, pikir Ilham. Satu sisi Ilham merasa curiga. Widuri mungkin benar. Mengapa Dilara begitu mudah mengalah ketika aku menceraikannya? Mungkin saja dia memang sudah lama bersama pria kaya itu. Suara hati Ilham berkecamuk antara kepercayaan dan kecurigaan terhadap Dilara. Widuri melihat ekspresi Ilham yang terlihat berubah dan seolah-olah dia berhasil meyakinkan Ilham tentang hal buruk mengenai Dilara. Rasa puas terpancar di wajah Widuri karena ia merasa berhasil membuat Ilham semakin benci pada Dilara. Aku berhasil membuatnya meragukan Dilara. Semoga dengan ini dia akan melupakan Dilara sepenuhnya dan lebih dekat denganku. Batin Widuri penuh kemenangan. Sementara Dilara yang berada di perjalanan pulang ke rumah keluarganya, hanya dia memandang jalanan dari jendela kaca mobil. Disa melihat keadaan Dilara, segera meraih tangan Dilara dan memegangnya dengan erat. Sudah Kak Dila, tidak perlu bersedih lagi. Aku di sini.
bisik Disa dengan suara yang menenangkan. Dilara membiarkan tangannya dipegang oleh Disa, mencari kehangatan di kedua tangan adik sepupunya yang dia anggap juga sebagai sahabatnya. Ia pun sedang berusaha mengumpulkan kekuatan untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Aku tidak bersedih lagi, Disa. Aku diam karena sedang merencanakan pembalasan untuk mereka yang telah mempermalukanku. Mereka semua akan merasakan balasan setimpal dari sikap sombong mereka. Mata Dilara tajam, dipenuhi dendam di dalam hatinya untuk menghancurkan Ilham dan semua orang yang mempermalukannya di restoran itu. Om menyelidiki tentang Ilham, ternyata dia adalah wakil direktur di perusahaan keluarga kita, Dilara. Sebaiknya kau pecat saja dia, sahut Om Surya tampak geram pada Ilham. Bagaimana bisa aku begitu bodoh sampai terjerat oleh pria brengsek seperti dia? Aku sampai berusaha menjadikannya wakil direktur. Bahkan demi dia, aku menentang para pemegang saham yang selama ini mendukungku. Batin Dilara merasa dikhianati. Tentu saja aku akan memecatnya, tapi aku akan menghancurkannya perlahan-lahan sampai semua orang yang memujanya meninggalkannya satu persatu. Ucap Dilara dengan penuh amarah, menunjukkan bahwa ia sudah merasakan kekuatan untuk melawan. Dalam benak Dilara, dia mulai menyusun strategi yang akan dijalankan. Ia tidak ingin sekedar memecat Ilham, tapi ingin memastikan bahwa semua orang tahu bagaimana Ilham sebenarnya. Dilara ingin membuat Ilham merasakan betapa sakitnya dihancurkan di depan umum, sebagaimana yang pernah Ilham lakukan padanya. Semakin dalam Dilara merenung, semakin kuat tekadnya untuk melawan dan memulai lembaran baru dalam hidupnya, dengan menghancurkan orang-orang yang telah menyakitinya. Mobil yang dikendarai oleh sopir pribadi Om Surya akhirnya sampai di kediaman keluarga MH atau Maharaja Group. Dilara turun dari mobil bersama Om Surya dan Disa. Sejenak ia berdiri diam di depan rumah mewah keluarganya yang sudah 7 tahun tidak ia singgahi demi hidup berdua bersama Ilham. Dalam hatinya Dilara merasa keberanian tumbuh karena tekad untuk menghadapi kenyataan yang ada di depan matanya. Dengan langkah mantap, Dilara akhirnya masuk ke dalam rumah. Sesampainya di ruang tamu, langkahnya terhenti sejenak saat ia menoleh ke arah dinding di mana foto keluarganya terpajang. Di dalam foto itu ada kakek Tama yang duduk di depan. Di sebelah kiri kakek Tama ada Divya mendiang ibunya Dilara. Sebelah kiri Divya ada mendiang ayah kandung Dilara, Lutfi Wijaya. Lalu di sebelah kanan kakek Tama ada Arum yang duduk bersama Asti. Dilara dan kelima saudara sepupu Dilara berdiri di belakang mereka bersama Om Surya dan Ningrum, istri Om Surya. Mata Dilara mulai berkaca-kaca saat tersenyum lembut, merasapi setiap wajah dalam foto tersebut. Ma, akhirnya aku kembali ke rumah ini, gumam Dilara dalam hati. Aku berjanji akan menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai yang kalian tanamkan padaku. Aku akan berusaha menjaga kehormatan keluarga ini dan menghadapi tantangan yang ada dengan kepala tegak. Aku siap menghadapi kenyataan dan mengambil tindakan demi kebahagiaanku dan keluarga ini. Dalam hatinya Dilara merasa bangga dan bersyukur memiliki keluarga yang penuh kasih dan telah memberikan dukungan kepadanya. Tak ingin lagi menyia-nyiakan waktu dan cinta yang diberikan oleh mereka. Ayo masuk kak, ajak Disa sembari merangkul bahu Dilara. Dilara mengangguk lalu mereka berjalan bersama memasuki kamar Dilara yang sudah rapi. Dia tersenyum menunjukkan ruang kerja Dilara yang telah dibersihkan oleh pembantu. Terima kasih Disa karena masih menjaga kamarku, kata Dilara dengan haru. 2 minggu setelah kembali ke rumah keluarganya, pernikahan dengan Ilham pun resmi berakhir dan surat cerai sudah ada di tangan Dilara. Dilara merasa lega sekaligus sakit hati karena pernikahannya harus berakhir menyedihkan. Di tempat lain, Ibu Ira, ibu kandung Ilham, merasa begitu bahagia ketika tahu putranya menceraikan Dilara. Hatinya memang tak pernah menyukai Dilara. Anakku telah membuat keputusan yang tepat, gumamnya yang kini berdiri di depan apartemen putranya. Pintu apartemen itu pun dibuka oleh Ilham dan Bu Ira melangkah masuk ke dalam sembari bicara pada Ilham. Ibu senang mendengar kamu akhirnya cerai dengan Dilara. Perempuan seperti Dilara memang tak pantas untukmu. Kau layak bersama perempuan yang pintar, berbakat dan kaya. Perempuan yang mampu mengangkat derajat keluarga kita. Seru Bu Ira begitu antusias. Mendengar itu hati Ilham tersentak. Dia tahu betul bahwa sosok yang diimpikan ibunya bukanlah gadis yang telah mencuri hatinya saat ini. Aku sudah punya pasangan yang pantas Bu, namanya Widuri. Bulan depan aku akan melamarnya lalu menikahinya. Ucap Ilham dengan bangga, berusaha meyakinkan ibunya bahwa Widuri adalah pilihan yang tepat. Namun Bu Ira tak langsung menanggapi anaknya dengan antusias. Justru ia mengerutkan keningnya karena belum tahu tentang Widuri. Apa dia wanita kaya,
Tanya Bu Ira. Ilham tahu ibunya selalu menilai seseorang dari kekayaan dan dia harus membantah dengan bijak. Bukan Bu, tapi coba Ilham menjelaskan. Pernikahanmu dengan Dilara cukup membuat ibu menderita. Ibu tidak mau punya menantu tidak berguna seperti Dilara, Ilham. Karena selain di rumah, dia tidak bisa melakukan apapun untuk keluarga kita. Jadi kali ini carilah wanita kaya yang bisa mengangkat derajat kita. Potong Bu Ira tegas. Ilham harus membujuk ibunya. Widuri memang bukan dari keluarga kaya Bu, tapi dia bekerja keras. Dia wanita karir. Dia juga sedang memulai bisnis skincare-nya Bu. Ungkap Ilham dengan mantap, berharap kalimat ini bisa melunakkan hati ibunya. Ucapan Ilham akhirnya membuat Bu Ira sedikit tersenyum. Dalam hati Ilham, ia berjanji akan membuktikan bahwa Widuri adalah sosok wanita yang pantas mendampinginya. Aku yakin Bu, Widuri adalah pilihan terbaik untuk keluarga kita. Diri Ilham bersyukur karena harapan yang sempat kandas kini beranjak menjadi kenyataan. Baiklah, ibu akan coba lagi mempercayaimu, ucap Bu Ira. Sementara Dilara bersama ketiga saudara ibunya kini sampai di sebuah rumah sakit di luar negeri. Ia berjalan perlahan di samping kursi roda kakeknya. Tangannya yang lembut menuntun sang kakek melintasi lorong rumah sakit yang sunyi di Jerman. Mata kakeknya yang biasanya berbinar kini terlihat sayu, namun semangat juangnya masih terasa kuat. Aku akan baik-baik saja nak, gumam Tuan Tama dengan suara serak, mencoba menguatkan cucu perempuannya itu. Dilara hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca menahan air mata. Dia tahu betapa beratnya beban yang kakeknya pikul, dan dia berjanji dalam hati untuk tetap kuat demi keluarganya. Di seberang sana Om Surya, Asi dan Arum berbicara dengan dokter, mencari tahu lebih banyak tentang opsi pengobatan yang tersedia. Ilham dan pernikahan yang kandas sudah jauh dari pikiran Dilara. Sekarang yang terpenting bagi Dilara adalah melihat kakeknya pulih dan bisa tersenyum lagi. Setiap kali kakeknya memejamkan mata, Dilara berdoa dalam hati, memohon kesembuhan untuk orang yang telah banyak mengajarkan tentang kehidupan ini kepada dirinya. 3 bulan berlalu, Dilara kembali dari luar negeri setelah menemani kakeknya menjalani pengobatan selama 3 bulan di Jerman. Hari ini ia memulai aktivitas barunya sebagai pemimpin perusahaan. Dengan langkah pasti, Dilara masuk ke perusahaan besar itu, ditemani Om Surya dan kakek Tama yang terlihat lebih segar. Wajahnya serius, menggambarkan tanggung jawab baru yang diembannya. Mereka menuju lift VIP yang langsung menuju ke lantai eksekutif. Di ruang rapat sejumlah eksekutif dan pemegang saham telah menunggu. Ketika Dilara memasuki ruangan, bisikan keheranan terdengar. Tuh CEO baru kita, bisik seorang eksekutif ke yang lain. Ekspresi sebagian orang campur aduk antara terkejut dan penasaran. Beberapa orang memang tidak tahu wajah Dilara karena selama menjabat sebagai CEO, Dilara jarang menunjukkan dirinya, lalu tiba-tiba ia meninggalkan perusahaan dan tidak pernah muncul selama 7 tahun ini. Dilara mengambil tempat di kepala meja, menatap semua yang hadir dengan tatapan tegas namun ramah. Selamat pagi, saya Dilara, cucu tertua dari pendiri perusahaan ini. Ucap Dilara dengan suara yang jernih dan penuh otoritas. Mulai hari ini, saya akan mengambil alih sebagai CEO. Saya tahu ini mungkin mengejutkan bagi sebagian dari Anda. Tapi saya di sini untuk memastikan bahwa kita semua akan membawa perusahaan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Sesi tanya jawab pun dimulai. Dilara menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan informatif, menunjukkan pengetahuannya yang luas tentang industri dan visi jelas untuk masa depan perusahaan. Para eksekutif mulai terlihat lebih nyaman, kepercayaan mulai terbentuk. Di luar sana karyawan mulai bergosip tentang perubahan yang belum mereka ketahui. Suasana penuh kegugupan namun juga rasa ingin tahu yang besar. Kabar tentang CEO baru dan identitasnya perlahan-lahan mulai tersebar, menciptakan gelombang kejutan dan antisipasi di seluruh perusahaan. Dilara, ditemani Om Surya dan kakek Tama yang tersenyum bangga, berjalan keluar dari ruang rapat dan lega. Langkah kaki yang kini terasa ringan menuntunnya menuju ruang kerjanya. Namun tepat di depan pintu ruangan, Om Surya dan kakek Tama pamit pulang. Setelah mereka pergi, Dilara pun melangkah masuk ke dalam ruangan yang begitu familiar itu. Saat duduk di kursinya, kenangan akan masa lalu yang penuh suka duka seolah bergelora dalam pikirannya. Dilara merasakan kerinduan akan momen saat ia sibuk bekerja di ruangan ini. Tiba-tiba sekretarisnya datang dan membuyarkan lamunannya. Ada undangan untuk Bu Dilara. Rani sembari meletakkan undangan ke atas meja. Dilara menatap Rani sejenak sebelum meraih undangan itu.
Ketika melihat nama Ilham, mantan suaminya, serta Widuri di atas undangan, ekspresi wajahnya berubah. Akhirnya, sampah-sampah itu memutuskan untuk menikah juga. Gumamnya dalam hati. Seringai kepuasan pun tergambar di wajahnya. Dengan begini, akan semakin mudah bagiku untuk mempermalukan mereka dan membuat mereka merasakan sakit yang pernah aku alami. Menyadari bahwa Rani masih menunggu di hadapannya, Dilara pun mengangkat wajahnya menatap sekretarisnya itu. "Dari mana kamu mendapatkan undangan ini, Rani?" tanyanya, siap merancang langkah selanjutnya dalam permainan balas dendamnya ini. "Pak Ilham sendiri yang mengirimnya ke rumah saya. Katanya saya harus memberikannya pada Budila." Rani bukan hanya sekretaris Dilara tapi juga teman kuliahnya, sehingga Ilham tahu Rani bisa dipercaya untuk menyampaikan undangan itu. Dilara tampak tak senang dan dia kembali meletakkan undangan itu di atas meja. "Aku tahu maksud Ilham ingin mengundangku. Dia ingin menghina dan mempermalukanku di depan banyak orang, Rani," ucap Dilara dengan penuh amarah. "Kalau begitu, kamu tidak perlu datang." Kali ini Rani bicara santai, berusaha menenangkan Dilara sebagai seorang teman. "Tidak, Rani. Aku harus datang dan aku harus tunjukkan pada Ilham kalau aku sudah move on," balas Dilara. Tatapan matanya tajam dan penuh kebulatan tekad. "Tapi kalau kamu datang sendiri, bagaimana caranya kamu akan menunjukkan pada mereka kalau kamu sudah move on?" tanya Rani. Keningnya mengerut, ia mengira bahwa Dilara akan datang seorang diri. Dilara tersenyum, seolah mengejek pertanyaan Rani. "Siapa bilang aku akan datang sendiri?" Rasa percaya diri dan optimisme memancar dari wajah Dilara, menggantikan keraguan-raguan sebelumnya. Ia seakan memiliki rencana rahasia yang akan membuat semua orang terkejut. "Apa maksudmu?" tanya Rani dengan penasaran. "Aku akan datang bersama pasanganku." Jawaban itu membuat Rani semakin penasaran dan heran. "Setahu aku, kamu tidak punya pasangan. Jadi mau bawa siapa ke pesta pernikahannya Ilham?" tanya Rani penasaran. "Aku akan mencari orang yang mau menjadi pasanganku. Dan tugasmu adalah mencarikan aku seorang pria yang mau menjadi pasangan ke pesta itu," ujar Dilara. "Kriteria seperti apa yang kamu inginkan?" tanya Rani dengan serius mencoba memahami tipe pria yang diinginkan Dilara. "Aku tidak memerlukan banyak kriteria. Cukup dia tampan melebihi ketampanan Ilham," jawab Dilara. "Kamu hanya ingin dia tampan? Tidak menginginkan pria kaya?" tanya Rani lagi. Keningnya mengernyit heran mendengar jawaban Dilara yang hanya menginginkan ketampanan pria tersebut. "Aku tidak memerlukan pria kaya, Rani. Karena aku tidak sedang mencari pasangan hidup. Aku mencari seseorang yang mau berpura-pura menjadi pasanganku. Tidak peduli dia siapa, mau preman atau pengemis sekalipun. Yang penting dia tampan. Masalah penampilan, aku akan membuatnya terlihat berkelas," ucap Dilara tegas, menegaskan niatnya untuk mencari pria yang hanya tampan tanpa mempedulikan harta atau status sosial. "Oke, aku akan carikan pria tampan seperti yang kamu mau,"